Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemerintah sudah resmi mengumumkan bahwa lebaran tahun ini, tahun 2021, masyarakat dilarang mudik ke kampung halaman. Jadi jelas ya, kita dilarang oleh pemerintah untuk mudik ke kampung halaman. Pertanyaannya sekarang, bagaimana hukumnya kalau kita masih tetap mudik? Bagaimana hukumnya kalau kita mengabaikan larangan pemerintahan ini? Apakah itu berdosa atau tidak? Ini jawabannya tentu harus menggunakan pendekatan ilmu agama karena sudah berurusan dengan dosa atau tidak dosa, atau sudah berurusan dengan hukum. Kita ambil pertama dari kitab Bughyah. Wa qad waqa'a anna sultana amarona ibahu bi ayyunadiya bi adami syurbi annasilahu ay at-tumbak fil aswaki wal qahawi fa khalafuhu wa syaribu fahum al-asatu atau al-asatu. Artinya adalah, misal seorang pemimpin negara sudah memerintahkan bawahannya untuk mengumumkan tidak boleh merokok di tempat tertentu seperti pasar atau warung kopi, lalu ada masyarakat yang masih merokok, maka mereka itu hukumnya adalah dosa karena mereka dianggap sebagai pembangkang atau pelaku kemaksiatan atau pelaku penentangan terhadap perintah negara yang sah. Dari sini jelas bahwasanya sesuatu ketika sudah menjadi aturan pemerintah, maka hukum mentaatinya sama dengan hukum mentaati aturan agama. Kalau itu dilarang oleh pemerintah, maka kita tidak boleh melakukannya. Kalau kita tetap melakukannya, maka kita dianggap melakukan maksiat. Kalau melakukan maksiat, berarti sama saja kita melakukan sesuatu yang berdosa. Sedangkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, syarahnya kitab Minhajut Thalibin ya, kitab Tuhfah ini karyanya Imam Romli. Ma amara bihi mimma laisa fihi maslahatun amatun la yajibu imtithaluhu illa zahiran faqat bikhilafi ma fihi dzalika yajibu batinan aidon. Apa-apa yang diperintahkan pemerintah selama di situ tidak mengandung kemaslahatan, maka tetap wajib dilaksanakan, tetapi hanya secara zahir. Sementara kalau dalam perintah tersebut ada kemaslahatan umum, ada tujuan untuk kebaikan bersama, maka kewajibannya adalah secara lahir dan batin. Apa maksudnya kewajiban secara dohir dan kewajiban secara dohir batin? Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin diberikan penjelasan bahwasanya maksud dari kewajiban secara dohir adalah walaupun ditinggalkan tidak berdosa. Hanya salah menurut pemerintah, tetapi tidak salah menurut agama. Sementara yang disebut dengan wajib secara dohir dan batin adalah kalau ditinggalkan maka berdosa. Sekarang mari kita berpikir, larangan mudik ini mengandung maslahat atau tidak? Tentu saja ini mengandung maslahat. Demi kita terhindar dari penyakit COVID, baik kita tertular karena bertemu dengan orang-orang lain atau kita yang menularkan. Berarti jelas ini masuk kepada perintah atau larangan negara, di mana di situ ada kemaslahatan, maka hukumnya adalah wajib ditaati secara zahir dan juga secara batin. Kalau melanggar ini maka jelas berdosa. Sebagaimana tadi disebut dalam Bughyah masuk kepada perbuatan maksiat, kalau di sini juga dijelaskan bahwasanya masuk kepada kewajiban dohir batin, yaitu berdosa apabila diabaikan. Artinya kalau itu berbentuk larangan maka wajib ditinggalkan, dan kalau masih dikerjakan hukumnya berdosa. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahkan juga Imam Muslim meriwayatkan walaupun ada perbedaan redaksinya, di situ disebutkan ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Kalau kita bahasa Indonesia kan, tidak ada ibadah seseorang hambaku atau tidak ada ibadah hambaku yang lebih aku cintai kecuali ibadah itu berupa kewajiban-kewajiban yang sudah aku wajibkan kepada mereka.
Imam Al-Qirafi dalam menjelaskan hadis ini mengatakan bahwa dari hadis ini ada satu kaidah bahwasanya al-wajibu muqaddamun alal mandubi. Sesuatu yang wajib itu didahulukan atas sesuatu yang sunnah. Jadi dalam melaksanakan sesuatu kita prioritaskan yang wajib dulu baru yang sunnah. Bahkan idza ta'aradul wajibu wal mandubu quddima al wajibu. Apabila bertentangan dua hal ini, dalam satu keadaan kita harus memilih antara mengerjakan yang wajib dengan mengerjakan yang sunnah, maka berdasarkan hadis itu yang harus didahulukan adalah yang wajib, bukan yang sunnah. Dalam kasus ini, kita mudik itu silaturahmi, bertemu keluarga, hukumnya sunnah. Ingat, hukum mudik itu tidak wajib, tetapi sunnah. Kenapa? Karena masuk kepada silaturahmi. Atau mungkin kita datang memberikan sesuatu, memberikan oleh-oleh atau memberikan kebahagiaan, itu hukumnya sunnah. Tetapi menjaga keselamatan itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena masuk kepada hibdun nafsi, hibdul irdi. Menjaga keselamatan diri itu hukumnya wajib. Pertentangan antara menjaga diri dengan bersilaturahmi ini adalah pertentangan antara sesuatu yang wajib dengan sesuatu yang sunnah. Maka berdasarkan kaidah tadi, quddima al-wajibu, kita harus mendahulukan yang wajib dulu. Apa itu yang wajib? Yaitu menghindarkan diri dari kerusakan, yaitu tidak mudik. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau mudik nanti kita akan mengalami bahaya. Entah kita yang membawa penyakit atau kita yang tertular. Jadi sama-sama bahaya. Kalau misalnya kita yang membawa penyakit, kita bukan menjaga diri kita, tapi menjaga mereka. Dalam agama tidak boleh kita itu membahayakan orang lain. La dororo wa la diroro. Tidak boleh kita itu membahayakan diri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Inilah aturan yang benar. Jadi ditelaah dari sudut pandang fikih, ditelaah dari sudut pandang hadis, apa yang dilakukan oleh pemerintahan itu sudah tepat. Dia melarang mudik, walaupun konsekuensinya adalah tidak bisa silaturahmi. Apalagi sekarang kita sudah bisa silaturahmi secara online, bisa via Zoom atau via call dan sebagainya. Dan kalau ini dilanggar, kalau ada yang masih memaksa mudik, maka bukan hanya melanggar perintah negara, bukan hanya melanggar aturan pemerintah, tetapi juga melanggar aturan agama. Tetapi juga masuk kepada melanggar hukum syariat. Kenapa? Karena syariat sudah menetapkan mentaati larangan atau kewajiban yang bersumber dari pemerintah selama untuk kemaslahatan, maka hukumnya adalah wajib zahiron wa batinan. Wajib zahir dan batin. Artinya kalau tidak dikerjakan maka mendapatkan dosa. Kalau itu kewajiban, kalau larangan dikerjakan maka mendapatkan dosa. Atau kalau itu kewajiban lalu kita mentaati, maka kita mendapatkan pahala. Selamat berpuasa. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu lebih baik. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.